Pemirsa, sebelumnya Thomas Lembong mengklaim tidak menemukan kesalahan dalam dirinya dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ia juga mengaku diperintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk segera bertindak mengendalikan harga gula. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong mengaku tidak menemukan kesalahan dirinya dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ia juga mengaku menerima perintah langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk mengendalikan harga gula. Hal ini disampaikan Tom saat diperiksa sebagai saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin lalu. Menurutnya, Jokowi beberapa kali memerintahkan dirinya untuk segera bertindak agar harga gula stabil di pasaran. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Presiden secara bilateral di sana biasanya berkaitan dengan di sana Bogor dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Presiden juga di Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Tom Lembong didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai memperkaya orang lain dan korporasi sehingga negara merugi hingga 578 miliar rupiah. Tom disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidik Harun Masiku. Dan Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal soal tuntutan tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law. Jaksa KPK, Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun yang hanyut di Sungai Silau Asahan, Sumatera Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 3 km. Sebelumnya korban tenggelam saat terlibat aksi kejar-kejaran dengan terduga koruptor kepala desa Banjarhulu. Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri akhirnya menemukan jasad staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda Primta Ginting, 25 tahun, yang tenggelam di sungai saat mengejar terduga koruptor kepala desa Banjarhulu. Jasad korban ditemukan tim SAR 3 km dari titik korban tenggelam dengan kondisi tersangkut kayu di pinggiran sungai. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran.
untuk proses identifikasi lebih lanjut. Keluarga yang melihat jasad korban tak kuasa menahan kesedihan. Hari ini kita melakukan penyisiran ke arah hilir. Kita temukan satu orang korban yang setelah kita bawa ke rumah sakit dinyatakan MD. Dan pada saat ini untuk data korban ini adalah salah satu dari Caca begitu. Siap. Untuk radiusnya Pak, dari LKP kejadian itu sekitar lebih dari 3 km. Renanda tewas tenggelam saat mengejar kepala desa Banjarhulu yang melarikan diri usai diduga terlibat korupsi. Jenazah segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman menyambangi gedung KPK Jakarta. Maman tiba di gedung Merah Putih pada pukul 15.00 sore tadi. Kedatangan Maman untuk memberikan klarifikasi terkait surat dinas yang mencantumkan kunjungan istrinya ke beberapa negara Eropa. Ya, sebelumnya beredar surat berkop Kementerian UMKM yang menyebut adanya kunjungan istri Menteri UMKM ke sejumlah negara di Eropa sebagai bagian dari misi budaya. Surat ini ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM. Dalam surat tertulis, kunjungan istri Menteri UMKM Republik Indonesia dengan nama Agustina Hastarini, istri Maman Abdurrahman sebagai peserta kegiatan. Kota yang tercantum dalam rencana perjalanan antara lain Istanbul, Palmyra, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Sydney, dan Milan yang dijadwalkan berlangsung 30 Juni hingga 14 Juli 2025. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.